Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Kali ini saya dapat unit Mobilio. Ini tahun 2000 berapa ya? 2018 kayaknya. Lihat platnya 2018. Ini kasusnya wiper mati. Sekring sudah saya cek semua, sudah saya bongkar bagian sekring boxnya, mana sekringnya semuanya nggak putus, baik-baik aja. Dan sekarang saya mau ngasih tahu caranya untuk mengetahui letak dinamo wiper, karena posisinya ke cover semua untuk mobil muda. Itu posisinya ada di sini, di dekat shock support ini, bangkonnya. Caranya kita buka kenop ini, ada penguncinya ini, pin kecil ini. Kita pakai tools untuk membuka pin kenopnya, ada dua, itu yang satu di situ. Dan kemudian setelah terbuka, kita kendorkan untuk arm wipernya pakai kunci 12 ini ya, pakai kunci 12. Nanti setelah armnya terlepas baru covernya bisa kebuka semua. Nah, sudah baut ini dilepas, baut 12 pakai T. Kita sebelum melepas, diingat positioning terakhirnya biar nanti balikinnya pada posisi semula. Artinya pada bagian ini itu kan ada surinya, ada gripnya. Kalau posisi balikinnya nanti berbeda, tentu ini tidak akan center ya, posisi parkirnya atau posisi balik nolnya. Jadi diingat-ingat, atau bisa ditandai dari tanda debu yang ada di kaca. Ini hanya untuk teknis kecil tapi penting untuk detailing ya. Jangan sampai nanti di posisi rekondisi setelah kita bongkar dinamo ternyata di situ tidak balik dengan sempurna. Oke, baru kita lepas armnya. Bisa kapnya itu ditutup dulu, kap mesinnya, karena ini kalau dinaikkan dia akan mentok ya. Kita tutup dulu aja. Nah, ini berhubung kita aslinya mau ngecek dulu, jadi cover nggak usah dibuka, cukup kita singkapkan aja ke atas. Nah, ini tadi kan fuse-nya nggak putus. Di sini kita akan nemu kabel merah 2. Nah, ini untuk inputan plusnya. Nah, ini kalau hidup sampai semua, ada strumnya semua. Yang bawah ini kan main massa dia, dari handle setir untuk mengatur intermittent, untuk low dan high. Nah, berarti artinya ini jalur perkabelannya dari setir itu aman atau oke. Nah, ingat yang ini masih hidup kan duanya. Nah, oke. Berarti fix. Ini yang rusak, kita merujuk ke dinamonya itu. Karena penyakitnya Honda itu posisi dinamonya dia itu seperti ini rawan kemasukan air. Jadi kita perlu lepas dinamonya ini dari rumahnya, agar untuk mengetahui kondisi di dalam ini sepertinya sering kemasukan air. Oh iya, ini kalau teman-teman tadi merasa susah, ini cukup, ini kalau udah kelepas dan ditarik sini susah, itu cukup digoyang aja. Ini nanti dia akan lepas. Jadi dia akan kena air terus. Nah, digoyang terus gini, digoyang nanti sampai dia lepas. Pakai 2 tangan ya. Ini saya pakai kamera agak susah videoin, tapi ini cuma kayak gini konstruksinya. Dia ada surinya ini loh, ada gripnya, jadi harus perlu digoyang. Dan dia kemasukan air kan sering karat, jadi agak susah. Jadi agak tega aja lepasnya. Dan ini digoyang, nanti lama-lama dia akan lepas. Tuh, bekasnya kan berkarat loh. Nah, kalau sudah, baru kita bisa melepas covernya untuk mempermudah pekerjaan. Setelah covernya dilepas kan enak. Nah, tinggal itu ada penutup sampingnya ini, ada kenoknya, kita rasa-rasa aja. Ada cover penutupnya ini. Dia cuma main pin kenok. Nah, ingat kalau sudah lepas, di sini ada selang washer ya untuk kecerutan air. Ini kalian harus lepas dulu. Pada bagian sambungannya sini juga boleh. Sini kan ada nempelnya.
lakukan dengan hati-hati, jangan sampai selangnya sobek. Kalau sobek nanti bisa bikin bocor dari washernya. Jadi gini teman-teman, penyakitnya mobil itu dinamonya sering kemasukan air. Nah ini sudah tak lepas ya, karena positioningnya itu dia benar-benar di bawah kaca, jadi ini kemasukan air penyakitnya. Jadi wiper itu sering mati konslet, padahal ini nggak putus. Nah, ini nanti kita bongkar bakal ketahuan posisi di dalamnya ini. Soalnya di sini stromnya ada, fuse-nya nggak putus. Jadi sekali lagi, kalau Mobilio itu konstruksi dari mobilnya itu dinamonya di bawah kaca. Nah, ini sering kemasukan air, airnya masuk ke dinamo. Nah ini tadi kan kasusnya wiper belakang hidup, dan ini soketnya kalau ada apinya semua, untuk yang plus 2 ini yang atas pin sekun 1 2 ini fuse-nya otomatis tidak putus. Berarti kita harus bongkar dinamo ini. Ini sering banget kemasukan air. Brio, terus ya Mobilio, ada CR-V, BR-V dari Honda itu minusnya ini dinamo wipernya naruhnya dari pabrik itu di bawah monteng kaca, jadi ini kemasukan air sering banget. Semua dari Honda, Brio, terus ada lagi itu BR-V, HR-V itu posisinya di bawah monteng kaca ini, jadi kemasukan air. Melepas dinamonya mudah, ada 3 baut ukuran 10. Di posisinya 1 2 3. Nah, itu tinggal kita lepas pakai T10 ini, baru nanti kita lolos dari nok linknya. Soalnya nggak langsung cabut, ada noknya di dalam. Jangan sampai bautnya itu lepas ke dalam ya, soalnya nanti ambilnya susah. Nah, kalau sudah bantu pakai tangan biar bisa diambil seperti ini. Nah, jangan sampai itu masuk ke dalam, susah. Saya pernah bikin bunyi kalau jalan, ngambilnya susah, harus pakai magnet dulu. Lebih baik kalau udah digenerin. Nah ini kan langsung nggak bisa langsung dilepas karena dia masih terhubung dengan link poros engkolnya. Nah ini karetnya udah bautnya udah nempel ke karet. Nah ini udah kelepas ya, pengaitnya cuma kayak gini, jadi cukup digoyang aja, dicari momentumnya sampai dia lepas. Dia itu kan kayak kancing baju, ini bisa megar, bisa ngunci. Nanti masukinnya tinggal didorong gitu aja, klek sampai bunyi. Nah kita bongkar baut kembang ini dari atas. Ini pasti ada airnya, meskipun ini udah di sealer ya, pasti ada airnya. Kita akan bongkar ya, biar nggak penasaran. Kita akan bongkar pakai obeng plus. Meskipun udah ada sealernya, itu ada packingnya, nah ini sering banget ini kemasukan air. Kita putar, tuh ya kan, ini dia kemasukan air, tuh ini yang menyebabkan wiper mati. Ini harganya sekitar 900 sampai 1 jutaan kayaknya. Tuh udah ya, jelas. Nah ini yang menyebabkan mati, berhubung ini ada kubangan air. Nah ini kan pada putus ini di dalam ya toh, berkarat juga. Nah ini itu kabelnya pada putus. Kita bisa timah lagi, coba nanti. Ini ada satu yang putus ini. Nah ini tinggal kita timah ulang pada ini bekasan ininya. Oh ini parah banget, teman-teman bisa lihat. Nah ini loh, ini kan ada arengkol busternya. Nah ini kalau kena kubangan, nah ini ada yang putus karena korosi,
kena air. Nah, ini kan semua dinamo itu pasti ada arengnya, coilbusternya. Mungkin juga coilbusternya udah tipis. Ini saya rasa masih berani, cuma ini putus satu. Nah, kita bersihkan korosinya, residu di dalam ini. Kalau mau aman tambah sealer sebetulnya, tambah sealer. Tapi juga sealer itu nggak bisa tahan lama juga. Yang pasti kita kasih rumahan gitu aja lah, dari botol atau dari aqua itu. Yang penting dia pada bagian sambungannya ini nggak kemasukan. Nah, itu udah beres. Nah, ini udah termasuk parah ya rusaknya. Ini ada kaki kayak macam transistor yang putus. Ini kan ada transistornya di dalam sini karena kena kubangan air. Oleh karena itu ya mau nggak mau harus ganti. Tapi yang jelas kita udah tahu penyebab dia matinya. Tuh, kalau air itu ya kayak gini, terkurung di dalam menyebabkan korosi. Nah, ini tadi yang putus kita coba untuk rekondisi. Ini transistornya patah kakinya. Nah, ini posisinya itu stiker yang ada kodenya itu di dalam, jangan terbalik. Nah, seperti ini. Ini baru saya T0, coba untuk saya sambungkan kabel. Nanti yang atas dapat di coilbusternya. Seperti ini. Oke ya. Nah, ini kabelnya udah saya sambung. Nah, untuk amannya kita kasih selongsong. Baik itu mau nanti arus negatif atau positif yang masuk, kita kan belum tes ini. Yang penting untuk sambungan kayak gini itu kita harus di solder, biar di solder dan dikasih selongsong biar menghindari short. Karena positioningnya itu ini kan tempatnya kecil ya, jadi untuk meminimalisir kerusakan yang lain. Namanya listrik itu hal sekecil mungkin harus teliti. Nah, kalau udah kita tinggal replace lagi. Nah, ini tadi ternyata ini nggak usah tak pasang, ternyata hidup, tapi nggak tahu ini ngaruhnya apa. Karena ini saya melihat dia kan main sehingga ini karena kakinya udah putus, kotak sambung aja langsung ke coilbusternya. Ternyata mau hidup, baik itu yang low, yang high, dan yang intermittent. Coba kita lihat, ini posisi dia low. Itu yang high, tambah cepat. Ini low, yang itu intermittent. Jadi kayak nggak ada masalah. Tuh, dia tetap oke. Meskipun komponennya tadi ada yang tidak terpasang. Ini, soalnya kakinya putus satu ini. Nah, yaitu untuk akal-akalan jangka pendek aja. Yang jelas nggak ada masalah. Kita akan replace lagi. Oke ya, paham?